Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Umni Salamah STMMSI. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ramadhani Nur Sajito dengan NIM 4152101097. Jadi di video ini saya akan menjelaskan modul 5 tentang perulangan looping 2 atau nested loop. Langsung saja ke pembahasan pertama. Sama halnya seperti pada percabangan, pada struktur pengulangan juga dapat diterapkan pengulangan bersarang atau nested looping. Jadi kan di percabangan itu juga ada namanya percabangan bersarang yang disebut nested if. Nah, di struktur perulangan ini juga ada namanya perulangan bersarang atau nested looping. Seperti itu. Konsepnya sangat sederhana, yaitu dalam sebuah pengulangan terdapat pengulangan yang lainnya. Nah, jadi di dalam pengulangan terus ada pengulangan lagi, ada pengulangan lagi. Nah, itu disebut itu konsep nested loop. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Di sini ada perulangannya, perulangan while. Nah, di sini ada kondisi. Kalau kondisinya benar, maka statement ini akan jalan. Dan statement ini ada input, ada proses, ada cetak. Dan di sini ada perulangan lagi, while. Nah, ini bentuk umumnya teman-teman. Oke, jadi kalau kondisinya ini salah, maka statement ini tidak akan diproses atau tidak dijalankan. Dan lanjut ke statement berikutnya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu struktur perulangan while. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Jadi perulangan while ini digunakan untuk program struktur. Dan program, misalkan kita membuat program, tetapi kita belum tahu nih jumlah perulangannya berapa. Nah, dalam kondisi tersebut perulangan while banyak digunakan. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Jadi perulangan ini akan terus berlanjut kalau kondisinya benar. Kalau kondisinya salah, kalau kondisinya salah, maka program berhenti. Seperti itu. Bentuk umum nested while. Nah, bentuk umumnya seperti ini. While, terus kondisinya. Nah, terus ada while lagi. Nah, ini dia bentuk umum nested while. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu contoh program. Oke, saya kopas dulu. Saya hapus. Izin merapikan sebentar ya. Sebentar. Nah, sudah rapi. Oke, saatnya dijelaskan sebentar teman-teman. Gini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beserta membuktikan dengan tabel pembuktian. Oke, langsung saja. Di sini kita ada variabel i dan ini diinisialisasi bertipe data integer dan bernilai 1, dan x ini tipe datanya integer tapi tidak ada nilainya. Dan selanjutnya while i kurang dari sama dengan 5. I ini kan 1 kurang dari sama dengan 5 itu true, maka statement ini akan dijalankan. Nah, statement ini x sama dengan 1 while x sama dengan 1 while 1 kurang dari sama dengan 1, kan x ini 1, berarti 1 kurang sama dengan 1 kondisinya kan true, ya kan? 1 kurang dari sama dengan 1 itu true, maka statement ini akan jalan. Dan di statement ini kita mencetak x ini berapa? X ini 1. Nah, jadi sini kita cetak x 1. Nah, terus ada proses x sama dengan x plus 1. Jadi 1 ditambah 1, x sekarang 2. Nah,
Terus di sini kan tadi masih true. Nah, belum berhenti dong, karena kalau berhenti harus false. Jadi kita ngulangi sini sampai false. X tadi kan jadi 1 plus 1 berarti X sekarang 2. Jadi 2 kurang dari sama dengan I-nya 1. Jadi kan kondisinya salah. Maka statement ini akan berhenti dan akan menjalankan statement ini. Dan statement ini kita mencetak new line. Setelah itu ada proses I sama dengan I plus 1. Jadi I sekarang ini 2. Nah, setelah itu karena di sini kondisi masih true, kita balik lagi ke sini. Jadi sekarang 2 kurang dari sama dengan 5 itu true. Maka statement ini akan berjalan lagi. Nah, oke, kita jalankan sekali lagi. X sama dengan 1, 1. Berarti X sekarang 1. While X kurang dari sama dengan 1, 1 kurang dari sama dengan 1 itu I-nya 2. I 1 kurang sama dengan 2 itu true. Nah, berarti statement ini jalan. Dan X ini kan tadi 1, berarti kita cetak 1. Nah, terus ada proses X plus 1. Jadi 1 plus 1, 2. Karena X ini 1. Setelah itu kita balik ke sini karena karena kondisinya di sini masih benar. Sampai kondisi salah baru berhenti. Nah, di sini kan 2 kurang dari sama dengan 2, maka true. Statement ini jalan lagi. Kita mencetak 2 di sini, berarti 3 sama dengan X plus 1, maka maksudnya X sekarang 2. 2 ditambah 1, 2. Jadi X sekarang 3 gitu. Nah, terus kita mencetak kita balik ke sini karena kondisinya tadi masih benar. Terus 3 kurang sama dengan 2, kondisinya salah, maka statement ini akan berhenti dan akan mencetak new line lagi dan akan mendefinisikan I-nya ini 2 ditambah 1, jadi I-nya sekarang 3. Dan ini akan terus berulang sampai kondisi ini salah. Kondisi ini salah yaitu ini 6 kurang dari sama dengan 5, kondisinya salah, maka statement ini akan berhenti dan akan lanjut ke sini. Dan outputnya akan seperti ini. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Flowchart nested while. Sebentar. Dan flowchart dimulai dengan simbol preparation dan begin di sini. Nah, selanjutnya ada simbol maksudnya ini simbol terminator kok preparation, maaf. Di sini simbol terminator. Nah, selanjutnya simbol preparation untuk mendefinisikan I, tipe datanya integer dan nilai 1. Dan di sini ada decision, simbol decision. I kurang dari sama dengan 5, I-nya kan 1. 1 kurang dari sama dengan 5, berarti true. Maka X sama dengan 1, kita definisikan X1. Nah, di sini 1 kurang dari sama dengan I, maka true. Karena apa? Karena 1 sama dengan kurang dari sama dengan 1 itu true. Nah, terus kita mencetak X. X-nya ini berapa? X ini 1. Berarti kita cetak 1. Setelah itu di sini ada X plus plus. Maksud dari X plus plus ini kayak misalkan X plus 1. Nah, kenapa bentuknya X plus plus ini? Biar kelihatan lebih efisien begitu. Seperti itu tujuannya. Nah, setelah ini berarti X sekarang berapa? 2. Karena X plus 1. X plus 1, 1 plus 1, 2. Nah, 2 kurang dari sama dengan I, false. Kenapa? Karena I sekarang kan 1. Nah, berarti kita cetak new line. Setelah itu I plus plus lagi nih, ada plus plus lagi. Berarti I plus plus jadi I plus 1 plus 1. Jadi I sekarang 2. 2 kurang dari sama dengan 5, true. Maka kan berulang terus sampai kondisi di sini salah. Kondisi salah di sini kan tadi 6 kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau kondisi sudah seperti itu, maka diakhiri dengan simbol terminator dan N di sini. Nah, oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Struktur perulangan dual. Pada dasarnya, struktur perulangan dual sama saja dengan struktur while. Iya, karena while ini kan kalau while ini diseleksi paling atas, di atas duluan. Sedangkan kalau do while ini diseleksinya tuh di bawah. Kenapa? Karena do ini sekurang-kurangnya fungsi do ini sekurang-kurangnya buat kayak ini, mencetak, kayak bisa mencetak
menginput, memproses sesuatu itu. Dan kalau menggunakan dual ini sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali perulangan. Itu, begitu perbedaannya. Dan bentuk umum nested do while seperti ini. Do, terus ada di sini statement. Nah, di sini bisa kita isi input, output, terus proses. Dan di sini ada do while lagi. Nah, ini bentuk kan dari nested do while, bentuk umum nested do while. Oke, langsung ke pembahasan berikutnya. Contoh program mencetak deret bilangan menggunakan while. Oke, kita kompas ke sini biar lebih rapih. Nah, sebentar saya rapihkan. Aduh. Iya begini, sudah benar. Oke, saya jelaskan di sini dengan tabel ini. Oke. Oke, kita mulai penjelasannya. Jadi ini nih, variabel i ini bertipe data integer dan nilainya 1. Dan x ini tipe data integer tapi belum ada nilainya. Dan nah karena kita pakai do while, di sini kita bisa nulis do, setelah itu kita bisa ngasih input, output, dan proses. Nah, di sini kita ngasih proses nih, x sama dengan 1. Nah, sini kita tulis x sama dengan 1. Dan di sini ada do while. Dan di sini ada do while lagi. Dan di sini do. Nah, di sini kita mencetak lagi nih tanpa menyeleksi. Nah, x ini kan tadi 1, berarti kita cetak 1. Nah, di sini ada proses nih. X sama dengan x plus 1. 1 ditambah 1 jadi 2x. Maaf, x sekarang berarti 2. Nah, di sini baru ada while-nya. X kurang dari sama dengan i, berarti x ini kan 2. 2 kurang dari sama dengan i, kondisi ini salah, maka akan lanjut ke statement ini. Dan di sini kita mencetak new line, terus ada proses i plus 1, jadi i sekarang 2. Dan akan lanjut ke sini, i kurang dari sama dengan 5. Sekarang kan i sekarang 2. 2 kurang dari sama dengan 5, true. Maka kan lanjut menjalankan statement ini lagi, teman-teman. Oke, kita jalankan. X sama dengan 1, berarti di sini kita mencetak 1 lagi. Terus X sekarang jadi 2. Terus 2 kurang sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 2, true. Karena tadi kan di sini i-nya udah nambah jadi 2. Maksudnya 1 kurang dari sama dengan 2 itu true. Nah, maka akan ngulang lagi sini. Nah. Jadi X tadi kan udah ditambah jadi 2. Berarti kita cetak 2 di sini, 2. Nah, di sini ada lagi proses 2 ditambah 1 sama dengan 3, berarti X sekarang 3. Dan di sini kita ada seleksi lagi, 3 kurang sama dengan 2 itu false, maka kita mencetak new line, menjalankan new line dan memproses ini. Dan ini kan i plus 1, jadi 2 plus 1, jadi i sekarang 3. Jadi 3 kurang sama dengan 5 itu true, maka jalankan statement ini lagi. Dan ini akan terus berulang sampai kondisi si while ini salah. Kondisi while ini salah adalah 6 kurang dari sama dengan 5. Nah, kondisi salah maka program akan berhenti. Seperti itu. Dan lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu flowchart nested do while. Oke. Flowchart dimulai dengan simbol terminator begin. Setelah itu ada simbol preparation. Dan di sini ada variabel i bertipe data integer dan nilai 1. X sama dengan 1. Berarti X sekarang 1 kita cetak X. Nah, sama kayak tadi X plus plus. Berarti X-nya tambah 1. Jadi 1 plus 1 jadi X sekarang 2. 2 kurang sama dengan i-nya 1, berarti 2 kurang sama dengan 1 itu false, maka kita akan mencetak new line. Setelah itu i-nya plus plus jadi sekarang i-nya 2. 2 kurang sama dengan 5 itu true, maka kita akan balik lagi ke sini. Nah, ini akan terus berulang sampai kondisi yang tadi 6 kurang sama 5 seperti itu. Dan
Setelah selesai, maksudnya setelah kondisi salah, di sini kita kasih simbol terminator karena flowchart sudah selesai. Oke, langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu struktur for bersarang atau nested for. Dalam pemrograman, seringkali kita dituntut untuk melakukan proses pengulangan di dalam struktur pengulangan yang sedang dilakukan. Begitupun dalam bahasa C, kita dapat melakukannya dengan menggunakan struktur for dan biasa disebut dengan for bersarang atau nested for. Nah, jadi tuh nested di perulangan for juga ada namanya for bersarang, yaitu nested for. Nah, sama kayak halnya while tadi, while bersarang berarti nested while, terus do while bersarang namanya do while, nested do while. Nah, jadi ada tiga struktur. Nah, dan bentuk umum nested for ini seperti ini. Maaf, ini ada yang salah nih. Kondisi. Nah, seperti ini. Dan bentuk umum seperti ini. Di dalam for ada for lagi. Nah, di sini maksud dari nilai awal adalah seperti ini contohnya. I sama dengan 0. Nah, kita menginisialisasi I menjadi 0. Nah, kalau kondisi I lebih, nah seperti ini kondisi. Dan kalau proses nilai bisa seperti ini, I sama dengan I plus 1. Nah, kan seperti ini agak panjang ya dan kurang terlihat efisien. Jadi kita bisa membuatnya seperti ini. Atau kalau mau ngurang seperti ini. Seperti ini. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh programnya. Kita kopas dulu biar lebih kelihatan rapih. Saya hapus dulu. Dan di sini saya akan menjelaskannya. Isi variabel sekarang baris dan kolom. Dan ini untuk hasil outputnya. Oke, kita mulai. Baris ini kan kita inisialisasi 1. Dan di sini baris kurang dari sama dengan 10. 1 kurang dari sama dengan 10 true, maka statement ini akan jalan. Statement percabangan for ini akan jalan. Dan di sini kita menginisialisasi kolom sama dengan 1, berarti kolom sekarang 1. Nah, kolom kurang dari sama dengan 10, statementnya jalan lagi. Maksudnya true. Nah, maka statementnya ini jalan. Berarti kita mencetak 1 dikali 1 sama dengan 1. Berarti kita cetak 1. Nah, setelah itu kita ngulang lagi nih. Kolom. Ke sini dulu. Kolom plus yang artinya berarti kolom sekarang ditambah 1. 1 tambah 1, 2. Berarti kolom sekarang 2. Dan 2 kurang dari sama dengan 10 itu true, maka statement ini kan jalan lagi dan akan mencetak 2 dikali 1. Maksudnya baris kali kolom. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, berarti kita mencetak 2. Nah, dan ini akan terus berulang sampai kondisi yang kolom kurang dari sama dengan 10 itu false. Nah, kondisinya salah itu seperti ini. Nah, 10 kurang dari sama dengan 10, maka masih masuk karena masih benar kondisinya. Nah, kalau 11 tidak masuk karena false. Nah, ini kan sudah selesai. Berarti sudah salah 11. Nah, balik lagi ke sini karena kondisi sini masih true. Kita ulang lagi. Berarti baris plus berarti baris tambah 1, 1 tambah 1 berarti baris sekarang 2. Dan 2 kurang dari sama dengan 10 itu true, maka statement ini akan jalan lagi dan ini akan mengulang sama kayak yang di sebelahnya, kayak perkalian 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan ini juga akan terus berulang sampai kondisi ini 10 kurang dari baris kurang dari sama dengan 10 kondisi salah dan dan kondisi salah kan itu 11 kurang dari sama dengan 10. Berarti di sini ada 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu kan. Dan hasil akhirnya akan jadi seperti contoh ini. Nah, sama kan logikanya. Tapi di sini kita nanti ngulang-ulang lagi, teman-teman. Nah, oke. Ke contoh berikutnya.
Oke, ke pembahasan berikutnya, yaitu flowchart nested for. Flowchart dimulai dengan simbol terminator begin. Simbol terminator dan begin. Maksudnya begin ini tulisan begin ya. Terus ada simbol preparation untuk menginisialisasi baris ini bertipe data integer terus nilai 1. Dan terus ada kondisi baris kurang dari sama dengan 10. Jika iya, kan baris tadi 1 kurang dari sama dengan 10 true, maka akan lanjut ke sini karena iya. Oke. Jadi in kolom sama dengan 1 berarti kita menginisialisasi kolom 1. Kolom kurang 1 kurang dari sama dengan 10 itu true, maka akan mencetak baris kali kolom. Baris kali kolom ini tadi seperti ini. Nah, berarti kita mencetak 1. Setelah itu kolom plus plus. Nah, berarti di sini jadi 2 kurang dari sama dengan 10. 2 dikali 1 jadi 2. Nah, ini akan terus berulang sampai kondisi ini salah, yaitu pas di 11. 11 kurang dari sama dengan 10 itu kan salah. Maka akan mencetak new line. Di sini baris plus plus, baris kan sekarang 1 ditambah 1 jadi baris sekarang 2. 2 kurang sama dengan 10 true, maka akan menjalankan ini sampai kondisinya di sini salah, yaitu 11 kurang sama dengan 10. Nah, di sini diakhiri dengan simbol terminator dan n. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh program selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskannya. Ini kita hapus dulu. Oke, kayaknya dijalankan dulu saja biar lebih paham. Nah, kenapa ini entry bilangan 1? Saya akan jelaskan. Maaf, izin merapikan dulu sebentar. Nah, sudah rapi. Nah, kita menginisiasi variabel RIXT ini tipe data float dan T ini bernilai 0. Dan menginisiasi Y bertipe data integer. Nah, di sini ada for Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Terus berarti 1 kurang sama dengan 3 itu true, maka statement ini akan berjalan. Berarti I sama dengan 0. Berarti I kurang dari sama dengan 0. Maksudnya 0, 0. I-nya kan 0. 0 kurang dari sama dengan 2 itu true. Maka statement ini akan berjalan. Berarti mencetak entry bilangan Y. Y ini kan tadi 1. Berarti sini tulisan 1 nih, ada tulisan 1. Nah, setelah itu ada input X. Kita menginput sesuai contoh saja, yaitu 589. Berarti kita input 5 misalkan. Nah, berarti X ini sekarang 5. Setelah itu ada statement T sama dengan plus X. T sama dengan T plus X. Berarti T-nya kan tadi 0. 0 ditambah 5 berarti T sekarang adalah 5. Kita tulis dulu biar tidak lupa. T sama dengan 5. Nah, berarti T sekarang 5. Maaf. Ya, di mana tuh? Oh, ini dia. Nah, kita ulang lagi karena kondisinya tadi masih true, belum false. Jadi di sini kan statementnya sudah selesai. Jadi I plus plus. Jadi 1, 0 plus 1 yaitu 1. Jadi kondisi sekarang I sekarang ini 1. Nah, setelah itu I kurang dari sama dengan 2. Kan tadi I 1. 1 kurang sama dengan 2 true. Maka akan mencetak entry bilangan Y. Nah, ini kan tadi Y-nya Y plus 1. Jadi sekarang Y-nya 2. Nah, baru di sini entry bilangan 2. Nah, di sini kita ada input lagi, input X, input sesuai contoh 8. Nah, sudah, berarti di sini ada statement lagi nih. Sebelum Nah, tadi kan T 5. T ditambah X berarti T tambah 8 berapa? Berarti T sekarang saya hitung dulu.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti sekarang 13. Nah, sekarang 13 ini kita hapus aja biar nggak bingung. Nah, sekarang T13. Terus ada Y sama dengan Y plus 1. Berarti Y tadi 1, 1 tambah 1 jadi 2. Y sekarang juga nambah nih 1. Jadi Y sekarang juga 2. 2 kurang dari sama dengan 2. True. Maka akan jalan lagi nih. Print mencetak bilangan Y. Y sekarang kita mau tulis 9. Nah, X sekarang adalah 9, berarti kita tulis tambah 9. T sekarang 9, 22. Nah, berarti T sekarang 22. Dan Y sama dengan Y plus 1. Berarti Y sekarang adalah 3. Nah, Y sekarang 3. Maka, enggak, tadi kan berarti Y sekarang 4. Nah, tadi kan 3. Enggak, 2 tambah 1. Oh iya benar, berarti sekarang Y-nya 3. Nah, setelah itu, nah di sini kita mencetak total 22. Dan sesuai tadi, total 22, T 22. Terus rata-rata, kenapa rata-ratanya jadi segitu? Karena R sama dengan T bagi I. I-nya itu 3, berarti T dibagi 3. 22 bagi 3. Seperti itu. Hasilnya 7,33 mencetak. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini. Oke, pembahasan berikutnya itu latihan. Buat program dengan output sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oke, langsung saja kita buat. Saya sudah latihan di sini, saya hapus, saya mau kode ulang. Kita jangan lupa menuliskan include dan library-nya iOS stream. Terus using namespace std. Terus main-nya jangan lupa main in ij. Terus ij, terus for, kita pakai for aja karena saya lebih suka for, lebih efisien menurut saya. Setelah itu kita indeksi i-nya 1, i kurang dari sama dengan 5, iya 5, i plus plus, iya 5, 2, 3, 4, 5, berarti i plus plus, ya benar, biar jadi 2. Nah, setelah itu ada percabangan. Nah, kita sini jangan lupa kondisinya. Kondisinya berarti ini Y sama dengan I. Setelah itu Y kurang dari sama dengan 5. Y plus plus. Ya, Y plus plus biar 2, 3. 2, 3, 4, 5, 2. Iya, begini. Soalnya cout. Kita cetak J. Jangan lupa kasih spasi biar agar lebih rapi. Dan seterusnya cout endline. Cout endline. Oke, return, jangan lupa return 0. Oke. Sebelum saya menjalankan programnya, saya akan mengkoreksinya. Oke. Oke, saya akan jelaskan. Berarti I sekarang, I sekarang kan 1. J sekarang juga 1 nanti. Nah, I kan 1. 1 kurang sama dengan 5, true, maka statement ini akan jalan. J sama dengan I, berarti J sekarang 1. J kurang dari sama dengan 5, benar, true, maka akan mencetak J. Nah, sini kita cetak 1. Nah, setelah itu Pak ada spasi di sini. Nah, kasih spasi. Setelah itu karena ini masih true, belum salah, kita ulang lagi ke sini nih. J sama dengan maksudnya J plus plus, jadi sekarang J-nya ini 1 tambah 1, 2. Berarti J sekarang 2. 2 kurang sama dengan 5, true, maka akan mencetak lagi 2. Nah, akan terus berulang sampai kondisinya 5 ini. Kenapa? Karena 6 itu kondisi salah. 6 kurang dari sama dengan 5 salah, karena 6 itu lebih dari sama dengan 5. Nah, setelah itu, nah di sini kan tadi masih true kondisinya.
Dan di sini I plus plus, jadi sekarang I sekarang 2. I sekarang 2. Setelah itu 2 kurang sama dengan 5 true. Maka statement ini akan jalan lagi. Jadi J sekarang 2 kurang sama 5 true, maka cetak 2. Berarti sekarang J-nya juga 2. Terus J-nya plus plus, berarti J-nya sekarang 3, J-nya sekarang 3. J lebih dari sama 5 3, benar, berarti cetak 3. Dan akan terus begini. 3 4 5 4 5 5. Nah, logiknya harus benar begini. Oke, kita coba running. Apakah ada error? Oh, nggak ada. Nah, sama ya. Oke, kita lanjut ke contoh latihan lagi. Buat program dengan output sebagai berikut. Oke, kita coba lagi. Saya akan hapus lagi latihannya. Bekas saya latihan, kita mulai lagi dengan saya kopas biar agak lebih cepat. Nah, oke, saya akan percepat ya. In main, terus kita ini saja in J. Aduh, in J. For sebenarnya 40 20 kurang sama 5. Saya akan percepat ya. For setelah ini saya akan jelaskan kenapa bisa begini. In for J sama I, terus J lebih dari 5, J nya min. Aduh, J nya kurang 1. Oke, see out J, kasih spasi biar rapi. Setelah itu see out, salah bukan di sini. Nah, di sini see outnya read see out and land. Nah, di sini return. Oke, saya akan jelaskan. Nah, jadi kita mulai. Oke, I J, I-nya 40 kurang dari lebih dari 20 true, maka statement ini akan jalan. Berarti J sekarang 40. Kenapa? Karena J sama dengan I. Dan J 40 salah, ini seharusnya I min 5 biar 40 kurang 5 jadi 35. Jadi 40 lebih dari 35 true. Ya kan? True, maka statement itu akan jalan, statement pencetakan ini. Nah, berarti J sekarang kita cetak 40. J sekarang 40. Nah, ini terus J min. J kurang 1 berarti 39. Nah, berarti sekarang J sekarang 39 lebih dari 39 lebih dari 35 true. Berarti kita cetak 39. Terus 38 sampai kondisi ini salah. 36. Nah, kenapa 35 tidak masuk? Karena ini tidak pakai sama dengan, jadi cuman 35. Nah, 36 maksudnya. Jadi 35 tidak terhitung. Nah, kondisi loginya jalan yang ini. Kan balik lagi sini. Kondisinya masih true sampai kondisi false. Berarti dikurang 5 nih. Jadi I-nya sekarang 35. Berarti 35 lebih dari 20 true. Maka ini akan jalan. J sama dengan I. J itu sekarang berarti jadi 35. 35 lebih dari sama dengan 30 true. Maka kita cetak 35, 34, 33, 32, 31 dan seterusnya. Dan loginya seharusnya sudah benar. Kita jalankan, apakah ada error? Oke, benar ya. Oke, sekian dari saya untuk modul 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai bertemu di modul ke-6.